Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fidianti dengan NIM 19210601. Di sini saya akan memberikan artikel tentang korupsi yang harus kita lawan adalah musuh kita bersama. Katakan tidak untuk korupsi. Lalu apa itu korupsi? Kebanyakan masyarakat telah terbiasa mendengar kata-kata ini sebagai penyakit para pejabat. Tapi sebenarnya ini bukan saja penyakit para pejabat, tetapi ini adalah penyakit masyarakat juga yang telah mengakar pada mereka yang tidak amanah. Bukan hanya saja untuk pejabat yang tidak amanah. Contohnya korupsi yang terjadi di masyarakat adalah suap dalam pelayanan publik, gratifikasi, pungli, dan bantuan-bantuan seperti manipulasi data bantuan dan juga nepotisme KKN, markup anggaran, dan lain-lain. Korupsi tidak selalu dilakukan dalam jumlah yang besar atau hanya dilakukan oleh para pejabat saja. Justru yang sangat membahayakan korupsi itu dapat menjadi budaya di kalangan masyarakat yang dilakukan dan diterima oleh masyarakat dengan tanpa rasa bersalah sedikit pun, karena sudah menjadi suatu kebiasaan. Maka sudah seharusnya kita harus lawan sebagai korupsi sebagai musuh kita bersama. Maka katakan tidak untuk korupsi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferry Sofyansah dengan NIM 19210986. Korupsi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral dan agama. Banyak ajaran agama yang secara tegas melarang perbuatan curang, mencuri, atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi bukan hanya tanggung jawab penegak hukum saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab setiap individu dalam masyarakat. Dimulai dari kesadaran diri untuk bersikap jujur dan tidak memanfaatkan jabatan atau posisi untuk kepentingan pribadi. Pendidikan anti korupsi harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Generasi muda dibekali dengan pemahaman bahwa kejujuran adalah fondasi yang paling utama dalam membangun bangsa yang bermartabat. Jika budaya anti korupsi tertanam kuat dalam diri setiap warga negara, maka praktik-praktik penyimpangan dapat ditekan dan Indonesia dapat bergerak menuju pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Perkenalkan, nama saya Dina Putri dengan NIM 19210422. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang korupsi. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini juga mencakup suap, penggelapan, dan pemerasan. Korupsi juga merugikan ekonomi dan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan korupsi sendiri melibatkan penegakan hukum dan transparansi. Dampak korupsi mencakup hambatan perekonomian, ketidakadilan sosial, dan merusak kepercayaan publik, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik. Upaya pemberantasan korupsi juga melibatkan legislasi ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, pendidikan masyarakat, dan pengawasan independen. Korupsi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Swasta. Beratnya korupsi tentu berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang artinya harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri di mana-mana, pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Yang dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan
jabatan dan administrasi, ekonomi, atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan pribadi lainnya. Sekian saya menjelaskan tentang artikel korupsi. Perkenalkan, nama saya Dina Putri dengan NIM 19211422. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu tentang korupsi. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Ini juga mencakup suap, penggelapan, dan pemerasan. Korupsi juga merugikan ekonomi dan kepercayaan publik. Upaya pemberantasan korupsi sendiri melibatkan penegakan hukum dan transparansi. Dampak korupsi mencakup hambatan perekonomian, ketidakadilan sosial, dan merusak kepercayaan publik, berpotensi menyebabkan ketidakstabilan politik. Upaya pemberantasan korupsi juga melibatkan legislasi ketat, transparansi dalam pengelolaan anggaran, pendidikan masyarakat, dan pengawasan independen. Korupsi adalah masalah yang kompleks dan memerlukan kerjasama antara pemerintahan, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprianda Anggara dengan NIM 19210402. Saya sini ingin menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal, kelas 19 8C05, Fakultas Teknik Informatika, jurusan Sistem Informasi. Pemberantasan korupsi membutuhkan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Di Indonesia, keberadaan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian menjadi pilar utama dalam penegakan hukum terhadap pidana korupsi. Namun upaya ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Langkah-langkah yang dapat diambil antara lain: yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga publik. Yang kedua, mendorong partisipasi masyarakat dalam penguasaan anggaran dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memperkuat sistem hukum dan reformasi birokrasi. Yang keempat, memberikan pendidikan anti korupsi sejak dini di sekolah-sekolah dan kampus. Dan yang terakhir, menghargai dan melindungi whistleblower atau pelopor tindak korupsi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhajirin dengan NIM 19210260, Fakultas Teknik Informatika, jurusan Sistem Informasi. Berikut adalah daftar negara paling korup di dunia berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi CPI pada tahun 2024 yang dirilis oleh Transparency International dan dirangkum dari berbagai sumber terpercaya. Peringkat negara dengan skor CPI, negara paling korupsi, yang pertama ditempati oleh Sudan Selatan dengan skor 8. Nomor 2 ialah Somalia dengan skor 9, nomor 3 yaitu Venezuela dengan skor 10. Dan terakhir yang 10 yaitu Equatorial Guinea dengan skor CPI 13. Skor CPI ini berasal dari 0 sangat korup hingga 100 sangat bersih. Negara-negara dengan skor rendah umumnya mengalami konflik berkepanjangan, kelemahan institusional, dan kurangnya transparansi dalam pemerintahan.
Bagaimana dengan posisi Indonesia? Posisi Indonesia mengalami peningkatan skor CVI dari 34 menjadi 37 pada tahun 2024. Naik dari peringkat 115 ke 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Meskipun demikian, skor ini masih menunjukkan bahwa Indonesia dipersepsikan memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Ya kan? Dan siapa negara paling bersih dari korupsi? Nomor pertama yaitu ada Denmark dengan skor CPI 90, yang kedua ada Finlandia dengan skor 88 dan Singapura dengan skor 84. Negara ini menunjukkan komitmen kuat terhadap integritas sektor publik dan penegakan hukum yang efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galwi Bowo dari kelas 19 8C05 dengan NIM 192 10510. Saya ingin mempresentasikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022, pemberantasan tindak korupsi pidana dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan undang-undang tersebut menyeratkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Dengan demikian, dalam strategi pemberantasan korupsi terdapat 3 unsur, yaitu pencegahan, penindakan, dan peran serta masyarakat. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan, maka kepastian rasa aman, tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan menghambat pencapaian masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara damai, adil, dan sejahtera. Penegakan hukum yang mengabaikan keadilan dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan menjauhkan rasa keadilan masyarakat, yang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum dan penegakan hukum di masyarakat. Jika kondisi di atas dibiarkan, maka masyarakat akan menempuh cara sendiri untuk menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan norma dan hukum yang ada. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen bangsa, termasuk aparat penegak hukum, pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Masyarakat perlu diberikan ruang dan perlindungan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan, serta menindaklanjuti laporan dugaan korupsi secara serius. Kolaborasi yang harmonis antara negara dan rakyat dalam memberantas korupsi menjadi pondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang adil dan berkeadaban, sehingga rasa keadilan tidak hanya menjadi slogan, melainkan nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, cukup sekian. Perkenalkan, nama saya Farhan Rafadi dengan NIM 19210851. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua elemen bangsa, termasuk aparat, penegak hukum, pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu. Masyarakat perlu diberikan ruang dan perlindungan untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan serta menindaklanjuti laporan dugaan korupsi secara serius. Kolaborasi yang harmonis antara negara dan rakyat dalam memberantas korupsi menjadi fondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang adil dan berkeadaban, sehingga rasa keadilan tak hanya menjadi slogan, melainkan nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.